Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Cynthia Putri Ramadhani dengan NIM 250310006. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Dinamika Deforestasi dan Kerusakan Ekosistem Daratan di Indonesia serta implikasinya terhadap SDGs 15. Nah, materi ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Cynthia Putri Ramadhani, dengan NIM 250310006. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Biologi, dengan nomor absen 11, mata kuliah umum Bahasa Indonesia, dengan dosen pengampu Dr. Nufr Hadi, MPD. Nah, adapun latar belakang dari materi ini yaitu kerusakan ekosistem daratan di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Penyebab utamanya yaitu alih fungsi lahan, deforestasi, dan kebakaran hutan. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya risiko bencana. Selain itu, masalah ini juga menghambat pencapaian SDGs 15 yang berfokus pada perlindungan ekosistem daratan. Dari latar belakang tersebut, terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang ingin dijawab dalam pembahasan kita kali ini. Di antaranya itu apa penyebab utama deforestasi dan degradasi ekosistem daratan di Indonesia. Yang kedua, bagaimana kerusakan ekosistem berdampak pada keanekaragaman hayati dan lingkungan. Sejauh mana degradasi tanah mempengaruhi ketahanan pangan masyarakat, serta bagaimana kondisi ini menghambat pencapaian dari SDGs 15. Adapun tujuan dari penulisan materi ini adalah yang pertama itu untuk menguraikan dinamika deforestasi, menjelaskan penyebab hilangnya keanekaragaman hayati, melihat hubungan degradasi tanah dan ketahanan pangan, serta menilai bagaimana semua ini berpengaruh terhadap pencapaian dari SDGs 15. Sebelum masuk ke inti pembahasan, ada 4 aspek utama yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama yaitu adanya deforestasi dan degradasi ekosistem. Yang kedua, hilangnya keanekaragaman hayati. Yang ketiga, degradasi tanah dan ketahanan pangan. Dan yang keempat itu ada implikasi terhadap SDGs 15. Eh, yang pertama, kita akan membahas tentang deforestasi dan degradasi ekosistem. Apa sih deforestasi itu? Deforestasi adalah penebangan hutan secara permanen untuk diubah fungsinya menjadi lahan non-hutan. Contohnya seperti hutan diubah menjadi pertanian, perkotaan, perkebunan, bahkan industri-industri besar. Sedangkan degradasi hutan itu sendiri adalah penurunan kualitas dan fungsi ekosistem hutan tanpa penghilangan total tutupan hutan. Seringkali terjadi karena penebangan atau kebakaran, baik itu secara disengaja ataupun tidak sengaja. Nah, deforestasi di Indonesia sendiri itu masih sangat tinggi. Faktor utamanya adalah alih fungsi lahan, ekspansi perkebunan sawit, dan penebangan liar. Selain itu, kebakaran hutan yang 99% disebabkan oleh manusia, sehingga memperburuk kondisi ekosistem, terutama yang berada di wilayah gambut. Nah, pada slide tampak beberapa gambar tentang penebangan hutan dan kebakaran hutan. Di slide 1, 2 itu ada contoh dari penebangan hutan. Yang slide yang nomor 3, maaf, yang foto nomor 3 itu ada kebakaran hutan. Kemudian masuk di hilangnya keanekaragaman hayati. Kerusakan habitat menyebabkan banyak spesies endemik seperti orang hutan, harimau Sumatera, dan anoa kehilangan tempat hidupnya. Fragmentasi habitat akibat tambang, jalan, dan perkebunan membuat satwa-satwa semakin terdesak. Perdagangan satwa liar juga memperparah kondisi ini serta degradasi tanah juga menghilangkan mikroorganisme dan tumbuhan lokal. Upaya konservasi pun juga terhambat karena anggaran dana yang rendah dan beberapa konflik yang berkepentingan. Nah, pada slide nampak adanya foto di mana itu kematian seekor gajah dan beberapa hewan-hewan lainnya. Masuk ke pembahasan degradasi tanah dan ketahanan pangan.
Nah, degradasi tanah itu sendiri adalah penurunan kualitas tanah secara fisik, kimia, dan biologis akibat pengelolaan buruk atau penggunaan yang tidak tepat. Yang secara langsung kondisi ini mengancam ketahanan pangan dengan mengurangi produktivitas lahan, menghilangkan lahan subur, meningkatkan kerentanan bencana seperti bencana banjir dan kekeringan, serta menurunkan kualitas gizi sehingga menyebabkan penurunan hasil panen dan kenaikan harga pangan. Lebih dari 14 juta hektar tanah di Indonesia masuk kategori kritis. Yang terdampak itu adalah petani kecil karena menurunnya produktivitas lahan. Kondisi ini membuat sebagian dari petani-petani tersebut membuka lahan baru sehingga kerusakannya semakin meluas. Di sisi lain, sistem agroforestry terbukti mampu membantu untuk memulihkan tanah. Nah, ada beberapa contoh sistem agroforestry tradisional yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada Tembawang yang berada di Kalimantan, yang dimana itu padi bergilir di lahan berpindah dengan pohon buah dan kayu. Kemudian ada Tumpang Sari di Jawa dan Bali, di mana ini tanaman semusiman seperti buah dan kayu ditanam bersinergi dalam lapisan. Kemudian ada ladang yang mayoritasnya itu ada di Sumatera, seperti ladang karet, ladang kopi, dan ladang kakao yang diselingi oleh pohon penuduh. Biasanya pohon penuduh ini untuk naungan, tapi ada beberapa juga yang menjadikan pohon penuduh ini sebagai pendapatan tambahan. Kemudian ada agroforestry Bera yang ada di Sumbawa, yaitu menanam tanaman penutup tanah seperti Peoreria javanica untuk mengembalikan kesuburan tanah. Kemudian ada sebelum masuk ke implikasi terhadap SDGs 15, pada slide ada tampak gambar di mana itu melihatkan tentang degradasi tanah. Nah, masuk ke implikasi terhadap SDGs 15, kerusakan ekosistem ini memberikan dampak besar terhadap pencapaian SDGs 15, yang mana hambatan yang dihadapi itu antara lain lemahnya koordinasi, kurangnya pengawasan, dan minimnya pelibatan masyarakat. Untuk mempercepat kondisi ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademis, dan masyarakat untuk mempercepat pencapaian SDGs 15 ini. Masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulan bisa kita ambil dari pemaparan materi kita pada hari ini, yaitu kerusakan ekosistem daratan di Indonesia merupakan persoalan kompleks yang melibatkan deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, serta degradasi tanah. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan berdampak langsung terhadap lingkungan, masyarakat, dan ketahanan pangan. Hambatan utamanya terletak pada lemahnya tata kelola dan koordinasi sehingga diperlukan upaya restorasi dan konservasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Nah, sebagai saran, pemerintah perlu menegakkan hukum terkait deforestasi dan perdagangan satwa liar, lebih ke mempertegakkan kembali penegakan hukum itu. Kemudian, restorasi hutan, gambut, dan mangrove harus ditingkatkan juga dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai mitra utamanya. Kemudian, pertanian berkelanjutan seperti agroforestry juga perlu diperluas untuk memulihkan kualitas tanah dan mendukung ketahanan pangan. Kemudian yang sangat penting itu adalah kolaborasi antara lembaga, akademis, dan komunitas untuk mencapai SDGs 15 ini. Nah, sekianlah presentasi yang dapat saya sampaikan pada siang kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan mendengarkan materi yang saya sampaikan. Terima kasih juga kepada dosen pengampu saya, Dr. Nofra Hadi MPD yang sudah membimbing saya dalam melakukan presentasi ini. Eh, Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata dan apapun itu dalam penyampaian presentasi kita pada kali ini, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.